pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja seperti apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk KD baru, KD 3.3 mengenai penelitian geografi. Namun sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, kalian pasti sudah tahu sistem informasi geografis ini outputnya adalah sebuah peta, ya. Jadi ini adalah sistem informasi geografis adalah kinerja komputer. Jadi usernya itu adalah penggunanya adalah manusia, di mana dia akan memberikan sebuah informasi, data atau ruangan, ya, untuk memperoleh informasi yang didapat dari objek permukaan bumi. Nah, anak-anak, KD ini sebenarnya berkaitan juga dengan peta SIG atau SIG tadi, outputnya SIG tentang penelitian geografi. Tujuan kalian di sini, tujuan pembelajaran ini bahwa kalian akan mampu mempelajari penelitian geografi nanti dalam bentuk laporan. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat laporan penelitian geografi. Nah, penelitian geografi. Penelitian geografi sama pada umumnya seperti penelitian lainnya. Hanya saja geografi ini lebih ke objek permukaan bumi, gejala-gejala geosfernya. Jadi kalau misalnya kalian melihat udara misalnya tercemar, ya, misalnya adanya abu, ya, atau kabut asap. Nah, itu adalah permasalahan dari gejala geosfer salah satunya. Nah, kenapa itu terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi ada 5W1H. Ya. Jadi beberapa pertanyaan pasti timbul. Mengapa ada kabut asap ini? Kenapa ada abu di udara ini? Kenapa? Nah, adanya gejala-gejala geosfer ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan dan akan menimbulkan apalagi acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Ya. Nah, ilmiah berarti di sini dikatakan suatu metode ilmiah. Penelitian ini adalah suatu metode ilmiah berbasis penemuan. Jadi kalau geografi itu berbasis penemuan. Mengapa tadi ditemukan asap atau kabut asap atau abu di udara? Itu kan penemuan. Nah, ini menjadi gejala geosfer yang harus diperoleh datanya. Mengapa demikian dan apa sih yang akan mencegahnya? Untuk mencegahnya itu mengatasinya seperti apa? Pengembangan, bisa berbasis pengembangan. Jadi kalau misalnya sudah ada tata guna lahan, misalnya dibuatlah sebuah mall, misalnya, ya, sehingga daerah itu banjir. Jadi ini pengembangan. Bagaimana sih caranya agar tidak banjir? Jadi dari penelitian ini ditemukan untuk mengembangkan pembangunan yang sudah ada. Menguji kebenaran, benar nggak hipotesis? Berarti ini berbicara hipotesis. Ada atau tidak? Ya. Ada nggak sih pengaruhnya? Jadi hipotesis menguji kebenaran ini jawaban nanti, jawaban yang diperoleh dari penelitian yang akan kita lakukan. Memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah ini berarti gejala-gejala geosfer yang tadi yang terjadi seperti abu vulkanik ataupun kabut asap yang ada di udara ini, bagaimana cara memecahkannya? Berarti memberi sanksi. Kalaupun itu terjadi karena kebakaran hutan, berarti memberikan sanksi bagi perusak hutan. Apalagi, ya, jadi memecahkan suatu masalah. Nah, untuk meneliti penelitian geografi diadakan pendekatan studi geografi. Ada pendekatan keuangan, ada pendekatan ekologi, ada kompleks wilayah. Ini sudah dipelajari dalam pengetahuan dasar geografi di bab pertama.
Ya, pendekatan keuangan berarti mempelajari spasial atau data keuangan. Ya, menganalisis data keuangan. Mengapa ini banjir terjadi? Berarti ruang nggak? Berbicara tentang ruang nggak? Wilayah. Ruang itu adalah wilayah dalam geografi. Jadi mempelajari suatu gejala yang ada di wilayah. Pendekatan ekologi ini aktivitas manusia dengan lingkungan. Ya. Aktivitas manusia dengan lingkungan, pendekatan ekologi. Ada nggak sih pengaruhnya gejala ini dengan aktivitas manusia? Nah, seperti tadi, abu vulkanik atau kebakaran hutan, abu yang berterbangan di udara ataupun ke kabut asap tadi, berarti gejalanya ada nggak dengan aktivitas manusia? Oh ada, ternyata pembakaran hutan. Nah, pendekatan kompleks wilayah, keruangan antar wilayah. Ya, misalnya Jakarta mengalami gejala geosfernya apa? Kemacetan. Ada nggak tuh kemacetan itu? Kenapa bisa terjadi? Karena banyaknya jumlah kendaraan, roda 4 dan roda 2. Itu satu. Apalagi? Karena ada interaksi hubungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya Jakarta dengan Depok, ya dah. Uang Depok pegawai ke Jakarta, pasti lalu lintasnya itu mengalami kemacetan. Jakarta dengan Tangerang, Jakarta dengan Bekasi. Ya, jadi ini yang menyebabkan permasalahan gejala geosfer. Gejala geosfer itu bukan gejala alam saja ya, gejala non alam juga seperti itu. Tadi kemacetan tadi. Jadi ini ada pengaruhnya. Jadi pendekatan kompleks wilayah antar wilayah. Nah, data penelitian ada kualitatif deskripsi, berarti menjelaskan. Ada kuantitatif atau angka statistik. Biasanya dia pengolahan data dengan statistik, dengan angka. Ada rumus-rumusnya ya. Jadi nanti diinput ke dalam komputer. Oke. Terus ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah cara ya. Metode ini cara penelitian. Apa sih? Bisa dari studi lapangan. Studi lapangan apa? Mengamati langsung objek yang ada di permukaan bumi yang akan diteliti. Jadi misalnya, ini jenis batuan apa ya? Kita data langsung. Oh, ini jenis batuan vulkanik. Kenapa? Karena ada gunung api di sana. Oh, kenapa ya? Dari mana ya sumbernya batuan vulkanik ini? Bagaimana proses terjadinya, terbentuknya? Jadi kita bisa mengamati langsung objek, ya. Pemetaan dari peta. Jadi peta itu memberikan informasi mengenai objek permukaan bumi. Wawancara. Kita bisa peroleh juga dari wawancara. Nah, wawancara misalnya tadi ketemu batu vulkanik tadi, bisa diwawancarai dengan masyarakat setempat. Bapak, kira-kira usia batu ini ukurannya cukup besar, usianya berapa? Nah, dari itu bisa memperoleh informasi dari pewawancara. Nah, kuantitatif itu ada angka, ya. Jadi angka statistik, penggunaan sarana, ya, penggunaan sarana ilmiah. Jadi misalnya kita bisa melakukan uji apa? Misalnya kandungan mineral dari batu tadi, misalnya, ya. Jadi mungkin orang kimia bisa lebih tahu. Nah, ini kandungan mineralnya berapa persen sih? Ya, penggunaan sarana ilmiah. Terus ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada wawancara, observasi, dan angket. Jadi data ini bisa kalian peroleh dari wawancara, bisa observasi atau pengamatan langsung pada objek, dan angket. Angket itu membagi lembaran. Lembaran itu berisi pertanyaan sesuai dengan apa yang akan kamu teliti. Lalu ada teknik pengolahan data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Berarti bagaimana cara pengolahan datanya itu tergantung kalian. Kalian mau yang mana? Data kuantitatif, ya. Kuantitatif berarti ini angka statistik. Ya, dari komputer editing misalnya, coding.
coding memberikan kode-kode. Jadi nanti misalnya peta ya, dari peta digital, misalnya mau buat dari manual, mau buat data digital, peta digital. Jadi kalian memberikan kode-kode yang ada di peta itu. Nah itu coding ya. Terus coding juga bisa ya. Jadi teknik berikutnya adalah kualitatif berarti deskripsi, menjelaskan. Jadi menjelaskan gejala-gejala geosfer itu secara tertulis dengan kalimat. Nah, ada teknik analisis data, ada teknik analisis data dan ada satu lagi, ya. Jadi kalian cari bisa dibuka di LKS-nya kalau kalian tidak tahu, ya. Tidak sampai tadi pengumpulan data dan ada 2 lagi bisa kalian tulis di buku kalian dan ini juga bisa kalian tulis di buku kalian ya apa yang saya jelaskan ini saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.